Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope all of you is healthy, happy, and in good condition. Today we are going to learn about math. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, kali ini kita akan mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram diantaranya ada diagram gambar atau piktogram, lalu ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar cara menyajikan data dalam bentuk diagram, yaitu diagram gambar atau piktogram, diagram garis, dan diagram batang. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Yang pertama, data yang kita peroleh kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel. Di sini terdapat tabel hasil ternak. Tahun 2012 hasil ternaknya 20 ekor, 2013 50 ekor, 2014 60 ekor, 2015 40 ekor, dan 2016 70 ekor. Kita ubah ke dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Kolom yang pertama yaitu kolom tahun, kolom yang kedua hasil ternak. Gambar satu ayam mewakili 5 ekor ayam. Pada 2012 terdapat 20 ekor. Berarti kita ubah ke dalam bentuk gambar. Gambar ayamnya 1, 2, 3, 4. Ingat ya, gambar satu ayam mewakili 5 ekor ayam. 2013, 50 ekor. 2014, 60 ekor. 2015, 40 ekor. Dan 2016, 70 ekor. Nah, ini adalah data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Maka yang pertama, data yang kita peroleh terlebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini contoh tabel hasil ternak. Selanjutnya, kita ubah ke dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkahnya, yang pertama, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak dengan memberi ukuran sesuai data pada tabel. Di sini, garis atau sumbu horizontal kita masukkan tahun dan sumbu vertikal kita masukkan hasil ternak. Kita lihat pada tabel tahun 2012 hasil ternaknya 20. Nah, kita ambil di sini kita masukkan 2012, kita tarik garis tegak. Lalu kita hubungkan dengan angka 20 dengan menarik garis mendatar. Lalu kita tandai titik pertemuannya dengan noktah. 2013 kita hubungkan dengan angka 50, kita tandai titik pertemuannya. Selanjutnya 2014 kita hubungkan dengan angka 60, kita tandai titik pertemuannya. 2015 kita hubungkan dengan 40, kita tandai titik pertemuannya. Lalu 2016 kita hubungkan dengan 70,
kita tandai titik pertemuannya. Nah, setelah kita tandai titik-titik pertemuannya, lalu kita hubungkan nokta yang ada dengan garis. Nah, 2012 ke 2013, lalu ke 2014, ke 2015, dan ke 2016. Nah, ini adalah cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, data yang kita peroleh terlebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk tabel. Dan di sini terdapat tabel hasil ternak. Selanjutnya, kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkahnya, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak dengan memberi ukuran sesuai data pada tabel. Di sini sumbu horizontal atau mendatar kita masukkan tahun, dan sumbu vertikal kita masukkan hasil ternak. Nah, pada tabel tahun 2012 hasil ternaknya 20. Nah, kita ambil titik 2012, kita tarik ke atas secara tegak berupa persegi panjang, dan kita hubungkan ke angka 20. Selanjutnya 2013 kita tarik secara tegak berupa persegi panjang dan kita hubungkan ke angka 50. Selanjutnya 2014 kita hubungkan ke angka 60. 2015 kita hubungkan ke angka 40 dan 2016 kita hubungkan ke angka 7. Nah, ini cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, anak-anak, ketika kita mempelajari data dan membuat data dengan baik dan jujur, ini berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 160, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi balasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Di antaranya, yang pertama, diagram gambar atau piktogram, yang kedua, diagram garis, dan yang ketiga, diagram batang. Nah, anak-anak, untuk menguji pemahaman mengenai cara menyajikan data dalam bentuk diagram, silahkan kerjakan tugas yang ada di portal e-learning. Sekian pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.